warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihan Nisa Fitri, NIM 4411119062 dari Rombel Biologi 4B. Di sini saya akan melakukan praktikum dengan topik persilangan dihibrid untuk memenuhi tugas pengganti responsi genetika. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, terlebih dahulu kita harus memahami definisi dari persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid ini merupakan suatu persilangan dengan dua sifat beda yang melibatkan dua pasang gen. Tujuan dari praktikum persilangan dihibrid ini yaitu diantaranya menunjukkan adanya prinsip berpasangan secara bebas, membuktikan perbandingan fenotip 9331, serta dapat menggunakan uji chi-square dalam analisis genetika Mendel. Pertama, siapkan 4 macam kertas yang berbeda warna dengan masing-masing warna sebanyak 48 buah. Warna merah mewakili gen M besar dengan fenotip buah manis, warna biru mewakili gen M kecil dengan fenotip buah asam, warna hijau mewakili gen B besar dengan fenotip buah besar, dan warna kuning mewakili gen B kecil dengan fenotip buah kecil. Selanjutnya, setiap warna kertas ini kita bagi menjadi 2 bagian, sehingga masing-masing terdiri dari 24 buah kertas. Pasangkan 2 kertas dengan kombinasi warna yang berbeda sesuai macam gamet yang dihasilkan, yaitu M besar B besar, M besar B kecil, M kecil B besar, dan M kecil B kecil. Untuk itu, kita pasangkan kertas warna merah dengan kertas warna hijau, kemudian kertas warna merah dengan kertas warna kuning, kertas warna biru dengan kertas warna hijau, dan kertas warna biru dengan kertas warna kuning. Pasangkan dengan menggunakan strapless agar pasangan kertas warna ini tidak lepas. Hasil akhir diperoleh masing-masing pasangan warna sebanyak 24 buah. Karena di sini saya akan menyilangkan individu M besar M kecil, B besar B kecil dengan sesamanya, maka pisahkan lagi masing-masing pasangan warna ini menjadi 2 bagian, sehingga setiap bagian berisi 12 buah kertas. Selanjutnya, setengah bagian pasangan kertas warna ini dimasukkan ke dalam wadah jantan dan setengahnya lagi dimasukkan ke dalam wadah betina. Sehingga masing-masing wadah terdapat 48 pasangan warna yang berbeda. Ambil satu persatu pasangan kertas warna dari setiap wadah jantan dan betina. Usahakan saat mengambil dengan mata yang tertutup. Pertemukan kedua pasangan kertas warna, kemudian dicatat hasilnya. Hasil dari persilangan ini diperoleh 3 genotip M kecil B besar, kemudian ada 3 M besar B kecil, ada 2 M kecil B kecil, 7 M besar B kecil, kemudian ada 8 M besar M kecil B kecil, 7 M besar M kecil B besar B kecil, 8 M kecil B besar B kecil, 3 M besar B besar, serta 7 M besar M kecil B besar B besar. Untuk lebih jelasnya, hasil praktikum bisa dilihat pada tabel berikut ini. Sehingga diperoleh perbandingan rasio fenotip manis besar, manis kecil, asam besar, dan asam kecil sebesar 24:11, banding 11, dan banding 2.
Hasil dari persilangan tadi kemudian kita analisis dengan menggunakan uji G-square. Uji G-square ini merupakan uji nyata apakah data yang diperoleh benar atau menyimpang dari nisbah yang diharapkan tidak secara kebetulan. Pada uji G-square ada dua indikator, yaitu H0 apabila hasil perbandingan fenotip sesuai dengan hukum Mendel dan HA apabila hasil perbandingan fenotip tidak sesuai dengan hukum Mendel. Dari hasil pengamatan diperoleh perbandingan fenotip 2, 4, 11, 11, dan 6 dengan perbandingan fenotip yang diharapkan yaitu 27, 9, 9, 3. Kemudian kita menghitung nilai mutlak dari F0 dikurangi FH. Hasilnya manis besar sebanyak 3, manis kecil 2, asam besar 2, dan asam kecil 1. Nilai mutlak dari pengurangan F0 dengan FH tadi dikuadratkan sehingga diperoleh hasil 9441. Untuk mengetahui X kuadrat, digunakan rumus F0 dikurangi FH mutlak dikuadratkan kemudian dibagi FH. Diperoleh manis besar 0,33, manis kecil 0,44, asam besar 0,44, asam kecil 0,33. Sehingga hasil sigma X kuadrat hitung sebesar 1,54. Untuk dapat membandingkan X kuadrat hitung dengan X kuadrat table, terlebih dahulu kita harus menentukan nilai kemungkinan dan derajat kebebasannya. Taraf signifikan yang digunakan pada praktikum ini sebesar 95%, sehingga nilai kemungkinannya sebesar 0,05. Derajat kebebasan ini sama dengan jumlah kelas fenotip dikurangi 1. Karena pada persilangan di hibrid kelas fenotipnya sebanyak 4, maka 4 dikurangi 1 sehingga derajat kebebasannya adalah 3. Nilai kemungkinan dan derajat kebebasan ini digunakan untuk melihat nilai X kuadrat dalam tabel. X kuadrat tabel diperoleh 7,82. Hal ini berarti sigma X kuadrat hitung lebih kecil atau kurang dari sigma X kuadrat tabel. Maka H0 diterima dan HA ditolak. Jadi perbandingan fenotip hasil simulasi persilangan di hibrid yang dilakukan sesuai dengan hukum Mendel. Kesimpulan pada praktikum persilangan di hibrid ini yaitu yang pertama, pada percobaan praktikum yang telah dilakukan terbukti adanya prinsip berpasangan secara bebas. Dilihat dari hasil yang diperoleh pada percobaan ini, gen di dalam alel mengalami pemisahan secara bebas saat pembentukan gamet. Kemudian kedua, perbandingan F2 yang dihasilkan dari praktikum yaitu 8 banding 3,7 banding 3,7 banding 0,6. Sedangkan menurut teori perbandingan F2 yaitu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Walaupun tidak sama dengan teori tetapi perbedaannya tidak terlalu jauh dan masih mendekati. Kemudian uji G-square dalam analisis genetika Mendel praktikum ini membuktikan bahwa H0 diterima, artinya tidak ada perbedaan antara teori dengan praktikum. Demikian praktikum yang telah saya lakukan. Untuk segala kekurangannya saya memohon maaf. Terima kasih, stay safe, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan.